pada waktu itu di Bethlehem terjadi kelaparan ya. Terjadi kelaparan yang sangat hebat. Orang-orang menjadi sangat miskin ya. Lalu kemudian Naomi dan suaminya membawa kedua anaknya pergi merantau ke tanah Moab ya. Mereka mencoba mencari peruntungan yang baru dengan kehidupan yang baru di dunia yang baru. Namun apa yang terjadi kemudian? Ternyata di sana juga tidak kalah hebatnya kekeringan gitu. Di sana semua orang menjadi kelaparan, miskin ya. Hasil gandum tidak ada yang menghasilkan karena tanah kering, hujan tidak ada gitu. Jadi semua orang kelaparan gitu. Nah, Naomi ini bersama suaminya Elimelek sebelumnya adalah orang kaya ya. Sebelumnya mereka adalah orang kaya dan mereka pergi merantau ke wilayah yang baru, mencoba mencari peruntungan yang baru. Nah, tetapi ketika mereka tinggal di sana bertahun-tahun, mereka malah menjadi sangat miskin ya. Hartanya habis ya. Untuk inilah, untuk itulah, biaya makanlah, segala macam gitu. Nah, lalu selama di tanah Moab itu dia juga mendapat dua menantu ya. Kedua anak laki-lakinya yaitu Mahlon dan Kilion itu menikah dengan wanita Moab. Wanita yang pertama yang menjadi istri dari anaknya Mahlon bernama Orpa ya. Lalu menantu yang kedua bernama Rut. Baik Orpa maupun Rut adalah sama-sama menantu yang sangat berbakti ya kepada keluarganya ya. Dalam hal ini adalah suaminya dan juga mertuanya ya. Mereka sangat baik ya. Mereka menghormatinya. Nah, tetapi kemudian di tanah Moab itu terjadi bukan saja kekeringan tapi juga penyakit ya, wabah lah gitu, wabah ya, sehingga banyak orang yang mati. Dan akibat wabah itu kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion itu meninggal. Jadi dia tidak punya anak lagi. Yang tinggal bersama dia itu adalah menantunya. Bayangkan saudara, punya menantu tapi anaknya udah nggak ada lagi. Bagaimana kira-kira hubungan seperti itu? Artinya udah susah kan dia mengharapkan mereka tetap bersama, udah susah karena udah lepas, sudah putus gitu. Lalu suaminya juga Elimelek meninggal. Jadi begitulah kehidupan Naomi, sangat sakit, sangat penuh dengan kesesakan, sangat penuh dengan penderitaan. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, hartanya habis. Lalu menantunya ini sekarang bagaimana? Otomatis mereka akan pergi meninggalkan dia, mencari suami yang baru lagi, kan begitu. Itu logiknya kan begitu. Naomi sepanjang hidupnya ya, hari-harinya diisi dengan tangisan, diisi dengan penyesalan. Dari tanah Yehuda aku datang, sangat kaya raya, tetapi sampai di sini semuanya habis. Hartaku habis, suamiku mati, kedua anakku mati, sekarang menantuku juga mau tidak mau harus pergi. Nah, lalu kemudian Rut mendengar bahwa tanah Yehuda, Bethlehem, tempat kelahirannya, itu justru kehidupannya lebih baik dari tanah Moab. Dia mendengar tempat kelahiran sebelumnya justru lebih diberkati. Pertanian hidup di sana. Hujan ada, orang bisa menanam dan menuai. Tidak seperti di tempat dia, kekeringan semua. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di tanah Yehuda ya, Bethlehem. Karena dia telah memutuskan untuk kembali ke tanah Yehuda, maka dia berkata kepada kedua menantunya, orang Moab tadi, aku akan kembali ke kampung halamanku. Sekarang kalian pergilah, kembalilah ke
ke asalmu, kembalilah ke ayah ibumu, kembalilah ke kampung halamanmu, carilah suami yang baru. Ya, bayangkan hati seorang ibu kan berkata begitu, carilah suami yang baru bagi kalian gitu. Karena aku ini sudah tua, ya, tidak mungkin kalian menunggu aku mencari suami yang baru, lalu melahirkan, lalu punya anak, biar ada menjadi suami kalian. Pun misalnya aku punya suami yang baru, melahirkan punya anak, nggak mungkin kalian tunggu sampai dia besar biar jadi suami kalian. Begitulah kata Naomi. Lalu mereka semua menangis, ya, nangis karena mereka mengetahui akan ada perpisahan sesaat lagi, ya. Setelah selama bertahun-tahun mereka tinggal bersama-sama, ya. Jadi ada pepatah mengatakan nothing hard except the word of say goodbye. Jadi nggak ada kata yang lebih berat, lebih menyakitkan selain dari kata selamat tinggal, gitu. Nah, jadi karena Naomi telah membebaskan mereka, ya, karena di dalam adat Israel mereka itu harus dibeli, ya, harus dibeli dengan apalah gitu kan, dengan mahar gitu kan. Jadi secara adat memang Naomi dan Orpa itu sudah menjadi milik dari keluarga Naomi karena mereka udah dibeli itu, ya. Tetapi karena anaknya sudah mati, ya, maka dia membebaskan mereka. Pergilah kembali ke kampung halamanmu, ke ayah ibumu, carilah suami yang baru, gitu. Dia relakan, gitu. Nah, jadi karena dia sudah memberikan pesan itu, karena dia akan kembali ke kampung halamannya, ke Yehuda, lalu Orpa izin pamit. Baiklah ibu mertua, ya, kalau gitu saya pamit, pulanglah. Saya akan kembali ke kampung halaman saya, ke tempat bapak ibu saya, gitu. Lalu dia kembali. Lalu tibalah pada si Rut. Nah, si Rut nggak mau pisah dari dia, nggak mau dia pisah dari Naomi. Nah, lalu si Naomi bilang, kamu Rut, pergilah pulang ke ayah ibumu, carilah suami yang baru, karena aku akan kembali ke negeri kampung halamanku. Lalu Rut berkata, sekali-kali jangan minta supaya aku berpisah darimu. Di mana engkau pergi, di situ aku berada. Kampung halamanmu adalah kampung halamanku. Bahkan tempat engkau dikuburkan, di sanalah aku akan dikuburkan. Wow. Dia berkata begitu, saudara. Dia benar-benar komitmen gak akan meninggalkan ibu mertuanya yang tinggal sebatang kara. Lalu mereka berpelukan, menangis. Kemudian Naomi menganggap bahwa Rut itu adalah anaknya, ya, sebagai pengganti anak kandungnya, ya, walaupun bukan anak sedarah, ya, karena aslinya adalah menantu mertua, tetapi karena hubungan cinta kasih di antara mereka, Naomi menganggap Rut sebagai anak kandungnya, anak penggantinya. Lalu Naomi membawa Rut pergi ke kampung halamannya.